Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Amin. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin tuh dapat energi gak enak banget. Ini adalah energi yang paling Kevin benci. Orang gak tahu kenapa udah diperlakukan cinta sebaik mungkin, kemudian mengkhianati, ujung-ujungnya nyesel. Ya nyesel itu memang ada di belakang, nggak ada nyesel di awal. Kalau nyeselnya di awal, wow banget ya. Energinya adalah seseorang yang menangisi dan juga menyesali. Dia yang terjebak di dalam sebuah dilemanya ya. Berurusan dengan sahabat kebahagiaan yang berusaha untuk memperlakukan cinta itu sebaik mungkin, namun dibalas dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan. Oke, kalau perbuatan yang tidak menyenangkan itu bisa masuk pasal nggak sih sahabat kebahagiaan? Bisa masuk ya, berarti kalau pacar yang tidak mengenakan atau kekasih yang tidak mengenakan bisa kena pasal ya, atas tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi ini kita tidak akan membahas tentang perbuatan yang tidak menyenangkan di sini ya, nanti takutnya kalian adalah mencari lawyer ya. Oke, mengawali di hari ini tentunya harus penuh dengan keceriaan ya, sahabat kebahagiaan. Walaupun temanya ini tema yang nggak Kevin sukai, tapi dapat energi semacam ini, ya sudah kita bacakan saja ya untuk bisa menghibur sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Oke, bisa sudah terjadi, sedang dialami, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di dalam kehidupan dia ya, sahabat kebahagiaan. Karena bacaan ini adalah bacaan timeless, dan Kevin dapat energinya ini ketika tadi pagi kok dapat firasat yang kayak gini ya. Yaudah, Kevin angkat aja ke dalam tema pembacaan. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe ya channel YouTube-nya Kevin, biar Kevin semakin bersemangat. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ambil positifnya, buang negatifnya ya sahabat kebahagiaan, dan selalu bijaksana ketika nonton tayangan YouTube di channelnya Kevin ya. Menangisi dan menyesali dia yang terjebak di dalam sebuah dilema. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia di dalam sebuah dilema. Oke, kita cek bersama-sama. Energi yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, Seven of Swords. Dia itu sebenarnya ya melakukan ini semua belum ikhlas banget untuk kehilangan kamu atau berpisah dengan kamu ataupun apapun saja di sini. Masih nengok ke belakang, kalian bisa lihat nih simbolnya. Ada seseorang, ini mungkin Kevin sebutnya adalah ninja ya, karena dia pakaiannya kayak ninja. Ada seseorang yang menutupi diri dia, hanya matanya saja yang kelihatan. Dia menggunakan masker di sini, atau mungkin juga dia adalah ninja. Dia berusaha untuk mencuri sesuatu dari kamu, dan kemudian dia menengok ke belakang. Ini adalah simbol dirinya dia, mencuri perhatian, nengok ke belakang. Artinya orang ini belum seutuhnya mau atau bisa melepaskan kamu secara menyeluruh ya sahabat kebahagiaan. Simbol seseorang yang menengok ke belakang, dan ada dua pedang yang tersisa di sini. Dia membawa sisa pedang, dan pedangnya di sini disisain dua. Ini adalah energinya dia yang belum bisa pergi meninggalkan kamu. Dia masih kepikiran. Kenapa ada dilema? Karena sesuatu hal yang ditinggal di situ. Apa yang ditinggal? Dia sebenarnya masih meninggalkan emosional terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ya dipaksakan untuk menyudahi, dipaksakan untuk putus, dipaksakan mungkin untuk berpaling dan lain sebagainya. Tapi dia sebenarnya masih mengharapkan kamu itu ada di samping dia. Apapun yang dia pergi, apapun yang dia bawa pergi untuk saat ini justru membuat dirinya dia tuh nggak nyaman sahabat kebahagiaan. Karena kartu pedang atau sword ini adalah simbol dari pikiran. Pikirannya nggak nyaman, masih selalu menengok ke belakang dan masih kepoin kamu, apakah kamu jauh lebih bahagia dari dia atau tidak. Kalau vibrasinya saat ini sahabat kebahagiaan berada di kondisi lebih bahagia ketimbang diri dia, dia nyesel, dia nangis, dan nyeselnya banget. Ada potensi mungkin dia akan kepoin kamu, atau mungkin juga dia memperlakukan dirinya dia tuh seolah-olah tuh ngerasa bahwa masih punya kamu atau masih memiliki kamu, masih protektif. Walaupun kata-katanya terkadang sangat singkat-singkat, tapi yang Kevin lihat ya,
Kemanapun dia pergi, masih kepoin kamu, masih nengok kamu ke belakang, belum sanggup untuk kehilangan kamu. Oke, perasaan dilemanya tuh kan masih ada ingatan tentang kamu, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Six of Cup ya, sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot. Six of Cup itu adalah nostalgia atau CLBK, atau masih ada kenangan-kenangan masa lalu. Ya, mutusin kamu dalam kata sepihak. Ketika dia berada di kondisi ego yang tinggi, mutusin sebuah hubungan yang membuat kamu, loh kok kamu kayak gini sih? Aku tuh udah baik loh sama kamu. Kenapa kamu ninggalin aku di sini? Aku nggak terima dong. Aku udah memperlakukan baik, tapi kamu memutuskan sepihak di sini. Di sini energinya dia tuh dilema dan masih ada energinya kamu dan bisa potensi untuk balik lagi. Ada potensi kamu balik lagi sama dia. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah ngerasa cukup, tahun ini adalah tahun healing kamu, tahun ini adalah tahun perubahan untuk diri kamu, maka lakukan perubahan untuk yang terbaik untuk diri kamu. Tapi di sini Kevin lihat justru ke energinya dia. Energinya dia masih menyimpan sebuah nostalgia dan memori. Memori bersama kamu, memori nostalgia bersama kamu masih tersimpan di dalam ingatannya dia. Membandingkan tentang taraf hidupnya dia yang saat ini dengan taraf hidup yang bersama kamu dulu, dia membandingkan, kok ternyata lebih beratan energinya kamu ya, lebih enakan energinya kamu ya. Lalu dia bimbang, kenapa taraf hidupku dari segi kebahagiaan gak ada isi, dari segi emosional justru ketika dengan sahabat kebahagiaan dia ngerasain ada isi di situ. Akhirnya dia dilema, menangisi, kenapa aku memperlakukan diri aku seperti ini. Mungkin dia akan memohon, maaf sayang, ini karena ego aku kayak gini bla 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 bla. Mungkin kamu sebagian dari sahabat kebahagiaan ada yang sudah menutup akses ya, karena sudah kadung kecewa. Tapi di sini Kevin lihat energinya dia itu masih menyimpan emosional terutama kenangan dan juga kebaikan kamu ya. Karena kamu tuh adalah tipe orang yang selalu bisa berbagi dan kamu adalah pertama duluan yang ngasih sesuatu yang indah sama dia. Ya, nyesel memang di akhir, nggak ada nyesel di awal. Kalau ada orang yang nyeselnya di awal, wow banget sih, terutama dalam sebuah hubungan semacam ini. Masih kepoin kamu di kartu Seven of Swords, lalu masih menyimpan kenangan kamu di sini. Artinya orang ini belum sanggup untuk mengambil keputusan, tapi dipaksakan. Siapa sih yang memaksakan diri dia ngambil keputusan yang salah seperti ini? Tuh kan ternyata kebimbangannya dia yang belum bisa berpikir secara jernih. Two of Swords itu adalah simbol dari kebimbangan, tidak bisa memutuskan sesuatu, tapi dipaksakan memutuskan sesuatu karena ego. Dia memang terdesak dalam kondisi seperti itu. Dia pengennya tuh diperhatiin terus. Akhirnya muncul ego yang besar, kemudian dia memutuskan secara sepihak doang ya, sahabat kebahagiaan. Ya akhirnya dia terjebak di dalam sebuah dilemanya. Kenapa dilemanya dia dapatnya saat ini nggak kemarin-kemarin? Karena ketika dia mengalami banyak momen dan taraf hidupnya dia itu kurang begitu merasa indah, lalu dia membandingkan sesuatu yang dibandingkan adalah taraf hidup bersama kamu. Akhirnya dia muncul dilema. Kok kayak gini banget ya, kok gini banget ya. Dan ini ada potensi loh kalau Six of Cup ini adalah simbol dari nostalgia cinta ya. Ini bisa mengindikasi dia minta untuk datang lagi sama kamu atau balikan sama kamu. Tapi kalau sahabat kebahagiaan udah bilang oke, aku sudah menyudahi ini semua, yaudah ambil keputusan kamu di situ. Selanjutnya tuh sakit hati kan, kecewa. Three of Swords yang belajar kartu tarot, Three of Swords itu tahu ya artinya tentang sebuah kekecewaan. Kenapa kekecewaan ini diambil sahabat kebahagiaan? Ketika berada di kondisi bahwa dirinya dia tidak bisa meninjau situasi, mengambil keputusan yang salah, akhirnya kecewa. Kecewa sendiri. Ya dia yang bikin kamu kecewa, lalu ujung-ujungnya di akhir dia kecewa sendiri. Masa sahabat kebahagiaan mau menanggung rasa kecewanya dia? Nggak mau dong. Dulu kamu memang kecewa banget karena dia memutuskan sepihak. Lalu di lain sisi, ketika dia sudah menimbang sesuatu, dia ngerasa bahwa oke, aku menyesal di sini bla 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 bla. Dia berusaha untuk mendekati kamu. Karena dia situasinya memang tidak bisa meninjau situasi kala itu. Dan ini adalah patah hatinya dia yang istilahnya memang rada lemot sih sahabat kebahagiaan. Ya, nyesel di akhir, lemotnya di akhir. Kenapa seperti itu? Karena di awal kalian terakhir bertemu, itu egonya gede banget. Akhirnya nyeselnya di akhir, rada lemot ya sahabat kebahagiaan. Apakah dia si pekok? Kalau misalkan ini ada energinya dia si pekok ini, wow, ketemu lagi nih di tahun 2023.
Karena kemarin di pembacaan Kevin tahun 2022 awal itu banyak banget energi kemelekatan sama si Pekok ya. Dan yang nggak tahu si Pekok itu siapa, ini adalah sebutan dari sahabat kebahagiaan bahwa seseorang yang kamu cintai tapi energinya kurang peka sama kamu ya. Si Pekok yang aku cintai. Nggak peka, tapi ada cinta di situ. Ya, dia memang rada telat sih untuk ngerasain rasa kecewa di situ. Akhirnya dilemanya itu di akhir. Ya kamu mungkin sudah mencoba untuk healing, melepaskan, tiba-tiba dia datang sama kamu. Kalau ada indikasi ya sobat kebahagiaan, kamu sudah mencoba untuk healing, kamu mencoba untuk istilahnya adalah terlepas dari dia, nggak mau nginget dia lagi, dia datang sama kamu tuk. Ini ada indikasi dia ngalamin masa dilema karena dia membandingkan tentang taraf hidupnya dia yang dulu sama kamu dengan taraf hidupnya dia yang saat ini. Yang saat ini dia ngalamin banyak sekali perubahan-perubahan emosional yang seharusnya bahagia tapi nggak bahagia. Lalu dia mencoba untuk datang sama kamu ketika kamu lagi healing, dan ini energinya nggak adil banget, membuat healing kamu tuh kurang fokus sama dia. Oke, selanjutnya King of Pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan. Setelah menimbang sesuatu di sini bahwa dia sadar kamu adalah sosok yang sebenarnya setia. Dia baru nyadar itu terlahir. King of Pentacle itu simbol dari kesetiaan, dan kartunya court card atau kartu kerajaan sudah mengindikasi ini adalah energi kamu. Energi kamu adalah energi setia. Energi kamu adalah energi stay. Kamu tuh orangnya stabil, sedangkan dia nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Balik di kartu Two of Swords tentang ketidakstabilan, dan di energi kartu Seven of Swords bahwa dirinya dia yang diambil keputusan di situ salah. Akhirnya nengok ke belakang. Artinya orang ini nggak stabil. Kamu masih stabil. Kamu masih stabil di sini karena kamu adalah orang yang mungkin terlalu banyak memberikan sebuah pengorbanan terhadap diri dia. Karena kartunya Pentacle, mungkin kamu mengorbankan materi, kamu mengorbankan sesuatu hal yang sifatnya adalah terlihat sama dia, tapi dia memperlakukan kamu tidak baik, yang membuat kamu Three of Swords kecewa. Akhirnya kamu memilih healing atau lepas dari dia. Tapi setelah itu dia ngalamin fase dilemanya dia, menangis dan juga menyesali. Di energi kartu the Six of Cups di sini ya ada potensi dia mencoba untuk hubungin kamu. Wow, ini sih yang Kevin lihat adalah deritamu bukan deritaku lagi. Untuk sahabat kebahagiaan yang sudah terlanjur sakit ya, mungkin kamu akan berkata deritamu bukan deritaku lagi, karena aku sudah merasakan sebuah penderitaan dan kamu tidak menyadari tentang penderitaanku. Kamu tanggung sendiri. Mungkin dulu kamu bucin sama dia, tapi untuk saat ini no, karena pada akhirnya dia memang yang terjebak sendiri di dalam sebuah dilema. Oke, berarti ini adalah kisahnya adalah orang yang mengakhiri hubungan itu sepihak ya. Justru nyesalnya terlahir. Energinya ini bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi, atau sedang kalian alami ya sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah general. Oke, belajar move on gak bisa. Six of Swords itu adalah simbol dari move on. Dia mencoba berlayar, dia mencoba untuk menghindari kamu, tapi nggak bisa, masih ada energinya dia. Kita cek ya sahabat kebahagiaan dari simbol kartu. Yang belajar kartu tarot, Six of Swords itu adalah simbol move on. Dia mau move on sama kamu nggak bisa. Ini adalah Two of Swords, ada simbol gagak di sini. Ketika dia mengambil keputusan, ini adalah kesialannya dia. Gagak itu bisa dimasukkan ke dalam simbol dari kesialan ya. Kesialannya dia adalah ngambil keputusan yang salah. Lalu dia belajar move on, gagaknya ini masih ada dan justru banyak nempel di perahu. Ini adalah indikasi bahwa apapun yang dia lakukan ketika dia move on dari kamu atau menjauh dari kamu, energinya kamu tentang kebaikan kamu ini masih dibawa sama dia, tapi dia belum menyadari. Nah, ketika dia berada di kondisi bahwa tarif hidupnya dia itu lagi kurang bagus, dia membandingkan kamu tentang taraf hidup tersebut, lalu dia nyesel karena ini adalah kesialannya dia yang mengabaikan tentang kebaikan kamu, kesetiaan kamu. Padahal kamu stay loh, padahal kamu ada, selalu bisa diandalkan, tapi dia tidak memandang kamu di situ, dan akhirnya dilema. Selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan,
Ini Kevin ingat ya, kartu Ten of Swords itu adalah purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Ada simbol perempuan yang ditusuk 10 pedang dan terkapar. Ini adalah simbol dirinya dia. Dia mengalami banyak sekali tekanan pikiran ya, bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah, berusaha untuk minta maaf sama kamu atau menyesali perbuatan. Ya sahabat kebahagiaan mungkin sudah tertutup hatinya, tapi kalau sahabat kebahagiaan masih dibucinkan sama dia, ini masih bisa diperbaiki ya. Tapi jadikanlah kesempatan ini adalah kesempatan terakhir untuk dia berubah. Ya memang menyesal di akhir, karena itu adalah efek kejutnya ya, biar orang tersebut itu menyesali tentang perbuatannya ya, apa yang dia lakukan. Ya ini mungkin karmanya dia sahabat kebahagiaan yang sudah menyanyiakan kamu. Oke, pada akhirnya dia menyesal sahabat kebahagiaan. Dan kartu Ten of Swords itu nggak enak banget loh. Nggak enak banget, nggak enaknya itu pikirannya tuh nggak nyaman. Pura-pura dipaksakan bahagia dengan siapapun. Ya ujung-ujungnya dia ngalamin sisi depresi terhadap keputusan yang diambil ternyata salah, terjebak di dalam sebuah ego. Perempuan yang ditusuk 10 pedang, ini adalah dirinya dia memang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi dia. Dia mengejar kebahagiaan dengan caranya dia sendiri, tapi keputusannya salah, mengabaikan tentang sisi kebaikan kamu. Pada akhirnya menyesal di kemudian hari. Tuh kan sahabat kebahagiaan, ini kartunya tuh bener kan dari firasatnya Kevin tadi pagi. Kok ada energi gak bagus ya? Kevin baca, ternyata bener. Ini kartunya urut ya, pedang. Kartu pedang di dalam kartu tarot itu mengindikasi tentang pikiran. Pikirannya itu memang gak stabil, menangis, menyesal, banyak pikiran, banyak overthinking, salah mengambil keputusan. Kemudian terjebak dalam ingatan kamu, terjebak dalam kenangan kamu. Akhirnya dirinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, apapun yang dia lakukan serba salah di mata kamu karena sahabat kebahagiaan sudah kadung kecewa sama dia. Dan di sini tingkat kesetresannya dia itu tinggi, terutama ketika mengingat kamu. Oke, siapapun dia yang memutuskan kamu secara sepihak tanpa ada sebuah penjelasan yang membuat kamu jelas atau apa yang membuat kamu sakit kala itu, ini adalah pembalasan dari semesta. Ya, dia membandingkan tentang taraf hidupnya dia yang kondisinya saat ini memang membingungkan dan dia salah mengambil keputusan, ujung-ujungnya nyesel sahabat kebahagiaan. Kisah semacam ini memang banyak ya, dan energinya ini yang semesta tunjukkan sama Kevin, ini adalah sebagian dari karma yang dia dapatin ya. Karena apa? Pada dasarnya ketika dia ngejalin hubungan sama kamu, kurang bisa bersyukur. Oke, the Fool. Kebodohannya dia ya sahabat kebahagiaan. Fool itu kan artinya si bodoh ya. Ya apakah dia terlalu polos di sini sehingga terjebak di dalam sebuah keadaan. The Fool ini adalah kecerobohannya dia. Ini buah dari kecerobohannya dia. Mungkin karena terlalu polos, mungkin karena terlalu belum bisa dewasa, sehingga tidak bisa meninjau tentang keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Salah mengambil langkah, akhirnya menangis, menyesal, dan terjebak di dalam sebuah dilema. Mencoba memohon untuk ke sahabat kebahagiaan kembali lagi ke nol. Ini kalian bisa lihat ya, simbolnya adalah 0, angka 0. Ini adalah simbol dirinya dia mencoba untuk memulai lagi kisah hidup bersama kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan, sebagian ini 34% nih. 34% energinya itu mau nerima dia. 34% mau nerima dia. Sisanya untuk sahabat kebahagiaan itu udah nggak percaya lagi sama dia. Mau balik lagi sama nol? Nggak mau. Kamu terlalu menyakitkan buat aku. Dan ini adalah tahunnya The Carrier, tahunnya sahabat kebahagiaan itu udah mengalami fase dimana ya dulu aku dibucinkan sama dia, sekarang aku nggak mau lagi dibucinkan karena itu membuat aku sakit dan aku nggak mau. Kalau mengulang lagi dari awal, ya konsekuensinya adalah cintaku tidak sama lagi seperti dulu. Dan aku akan semakin susah untuk bisa percaya sama kamu. Ini sahabat kebahagiaan ke dia ya. Oke, untuk energi selanjutnya kita akan cek. Ini makanya Kevin pakai kartu hitam ya, biar nggak ke distract ya. Karena ini adalah energi yang sebenarnya Kevin benci, yang Kevin sebel kalau bahas tentang hal-hal semacam ini. Makanya pakai kartu hitam. Tuh kan sahabat kebahagiaan, gak tahu kenapa dia tuh terlalu matre.
sepertinya dia terlalu matre, atau dia itu hanya mengejar ranah keduniawian saja sehingga tidak bisa membandingkan tentang mana orang yang tulus, mana orang yang benar-benar bisa mengarahkan ke hal yang positif. Mungkin dia orangnya susah untuk diatur, atau mungkin juga dia punya inner child yang belum tersembuhkan, sehingga urusannya dia itu hanya mengejar tentang sisi keduniawian ya. Dan the word itu memang dia kayak ngerasa bahwa oke, mungkin hubungan aku tuh sudah berakhir dengan kamu karena keputusanku yang salah di sini. Tapi aku pengen ada sebuah kisah baru ya, walaupun hanya sekedar teman. Dia berharap seperti itu, hanya sekedar teman. Oke, teman tapi masih nyimpan perasaan. Ujung-ujungnya apa, sahabat kebahagiaan, dia terlalu banyak menuntut sesuatu. Jangan sampai dia datang lagi menjadikan sebuah toksik di dalam hubungan kamu bersama dia. Keputusan yang dia ambil ketika dia menyudahi secara sepihak, ini adalah bentuk keegoisan. Ini adalah bentuk keegoisan. Karena dia pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan untuk kamu. Dan di saat itulah karma akan datang kepada diri dia, dan dia menginginkan sebuah pertemanan. Kita lihat simbolnya dari kartu. Kartunya ini punya simbol yang saling terhubung satu sama lain. The word-nya di sini ada kelinci berwarna putih. Lalu the full-nya di sini ada kelinci dan juga kucing putih. Lalu di simbol kartu Six of Cup ada kelinci. Kelinci ini adalah simbol dari keceriaan. Dulu dia ngerasain keceriaan sama kamu, ngerasain keberlimpahan sama kamu. Ketika kehilangan kamu, ya sudah, dia menyesal. Dia menyesal di sini. Lalu kembali lagi kelincinya di the full, kelincinya sembunyi di sini. Ini adalah energinya sahabat kebahagiaan. Kamu tidak mau lagi bermain dengan sosok ini, kamu memilih bersembunyi. Karena kamu ngerasa cukup, udah aku nggak mau lagi bermain dengan kamu, terutama bermain cinta di sini karena membuat aku lelah. Lalu di sini dia berusaha untuk menginginkan sebuah koneksi lagi dengan kamu, dan kelincinya berada di belakangnya. Ini adalah keinginannya dia ya sahabat kebahagiaan, bahwa dia pengen banget ngejalin sebuah pertemanan lagi dengan sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu ngikutin cara permainannya dia lagi, ya sahabat kebahagiaan tahu konsekuensinya itu seperti apa sama dia. Jangan mau kamu yang dipermainkan lagi loh sama dia. Karena Kevin lihat di sini masih ada energinya si pekok. Komen ya kalau misalkan ini, oh ternyata ini adalah energinya si pekok. Kalian komen ya, biar Kevin tahu apakah dia datang lagi ke dalam hidup kamu atau tidak ya. Itu kan sahabat kebahagiaan stuck kan. Kartunya adalah The Four of Pentacle. Pentacle itu simbol uang ya. Simbol uang, simbol sesuatu hal yang menguntungkan. Dia terjebak di dalam pikirannya dia terjebak di dalam sebuah nostalgianya dia sama kamu. Dia menyesal, dan pada akhirnya apa? Ya dia hanya nangis di situ doang, udah nangis karena kamu mungkin tidak memberikan respon sama dia. Kelincinya malah lebih besar nih. Kartunya adalah Knight of Cup ya sahabat kebahagiaan. Oke, menyesal itu memang ada di akhir. Dan Knight of Cup ini bisa ada potensi dia berusaha untuk ngejar kamu lagi. Karena kartunya kesatria ya. Kesatria itu adalah simbol dari sebuah perjuangan ya. Dia berusaha untuk meyakinkan lagi dan membawa hatinya dia yang ingin disuguhkan ke kamu. Tapi kalau sahabat kebahagiaan sudah ngerasa sudah cukup, ya sudah, jangan balik lagi ke masa lalu. Nah, kita bahas tentang energi tahun 2023 ya sahabat kebahagiaan, yang pernah Kevin bahas di live streaming. Tahun ini adalah tahun pergerakan yang cepat. Ketika kamu berada di dalam kondisi kemelekatan yang sifatnya toksik, kamu kembali lagi ke hubungan yang toksik. Ini justru akan membuat kamu itu tidak bisa merasakan sebuah kebebasan dan mengekspresikan cinta. Ya, kalau misalkan kamu percaya dan yakin bahwa dia ada kesempatan untuk berubah untuk diri dia sendiri, itu nggak masalah. Tapi itu kalian seperti mempertaruhkan sesuatu. Ini masalah cinta loh, masalah perasaan loh, yang energinya itu bakalan dibawa membekas sampai ke hati. Tapi kalau misalkan bisnis itu bisa berkembang, walaupun kecewa, walaupun gagal, bisa berkembang lagi, bisa diolah lagi. Ini masalah hati, beda guys. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa aku gak mau nengok lagi ke belakang, yang hubungan toksik datang lagi sama aku. Kalau kamu nerima kesempatan ini dan kamu masih ragu, sebaiknya jangan ngelakuin apapun. Kalau kamu masih ragu, jangan terima, jangan ngelakuin apapun. Karena energinya gak baik. Ini adalah the chariot. Kamu nanti ketinggalan tentang sebuah kesuksesan
dan kebahagiaan untuk diri kamu. The Carrot itu adalah tahunnya kemenangan. Kamu akan menang ketika kamu sudah bisa melampaui rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, ketika kamu sudah tidak lagi kembali ke dalam hubungan yang melekat dan kamu pengen bahagia untuk diri sendiri. Ketika kamu tujuannya ke situ, kamu akan menjadi orang yang menang. Tapi kalau kamu terjebak di dalam kondisi seperti ini, ya sudah, kamu mengulangin lagi fase-fase seperti dulu, fase-fase hal yang sama di fase seperti di tahun 2022. Banyak sekali kemelekatan, banyak energinya si pekok. Oke, sahabat kebahagiaan, menyesal memang ada di akhir ya. Lalu selanjutnya, itu kan sahabat kebahagiaan, dia masih ada minat sama kamu. Kartunya adalah Page of Swords, mencoba untuk meminta terkoneksi atau terhubung sama kamu. Untuk sahabat kebahagiaan yang sudah ngeblokir sama dia, dia masih kepo sama kamu, mencoba untuk terhubung sama kamu. Apapun yang bisa dia lakukan, akan dia lakukan. Kata maaf adalah hal yang terbesit di dalam pikirannya dia. Simbolnya seorang perempuan, dia mencoba untuk menawarkan pedang. Pedang itu, atau sword ya, di dalam kartu tarot itu adalah simbol dari komunikasi, menawarkan sebuah komunikasi kembali sama kamu. Ini adalah upaya yang akan dia lakukan ketika dia berada di kondisi yang taraf hidupnya tidak baik-baik saja, menangis dan menyesali dilema. Dia kemudian menawarkan sebuah komunikasi sama kamu. Lalu, The Tower, sahabat kebahagiaan, fondasinya dia untuk bisa mendapatkan kepercayaan kamu itu memang sedikit banget ya, sahabat kebahagiaan. The Tower itu memang sebuah simbol kehancuran. Ya, dia ngerasa bahwa ya aku hancur, tidak lagi bersama kamu, hatiku hancur, bla 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 bla. Nanti dia bercerita bahwa dia ngerasa kurang nyaman dan dia nyesel banget di sini. Dia bercerita tentang ketidaknyamanannya dia ketika nggak ada kamu. The Tower itu simbol dari kehancuran ya. Kehancuran, udah ada The Tower, udah ada kartu Three of Swords. Sudah, sahabat kebahagiaan, menyesal di akhir. Fix sih, ini energi menyesal di akhir. Udah nyesal di akhir, mohon-mohon sama kamu, minta balikan sama kamu. Tapi masih ada energi bahwa dia bisa berpotensi memanfaatkan kamu dari segi materi atau menggantungkan hidupnya sama kamu. Meskipun di awal tuh mohon-mohon minta maaf bla 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 bla. Tapi sahabat kebahagiaan, sudahlah, yang toksik itu tinggal aja deh. Ini tahun 2023, tahunnya The Carrot. The Carrot itu simbolnya tuh di energinya tuh kereta kuda yang memuat penumpang di situ yang berjalan cepat. Kalau kamu ketinggalan The Carrot-nya di situ, kereta kudanya, ya udah, kamu nggak akan ngikutin energi kemenangan kamu di sini. Untuk kamu yang ngerasa dia toksik banget, memanfaatkan kamu dari segala hal, tinggalin. Biarkan dia menyesal karena itu adalah karmanya dia. Kamu pernah ngerasain seperti ini, sakit hati yang luar biasa ketika dia memutuskan kamu secara sepihak. Dan kamu tidak ada energi untuk bertanggung jawab terhadap rasa sakit yang dialami. Bayangkan saja ketika kamu ngerasa kecewa yang amat berat, dia tidak peduli sama kamu. Dan kalau misalkan kamu terlalu peduli sama dia, kamu terlalu empati. Jangan terlalu naif di sini, sahabat kebahagiaan. Ada kalanya kamu memang memunculkan sisi kemanusiaan kamu, memunculkan sisi belas kasihan kamu kepada dia. Tapi ada kalanya kamu harus menjaga dan menghargai tentang rasa kecewa kamu yang dulu pernah kamu rasakan, tapi dia nggak peduli. Boleh kamu berempati, boleh kamu memaafkan dia, tapi maaf, untuk kesempatan yang selanjutnya saya tidak bisa. Karena ini sudah pernah membuat aku sakit, dan kamu tidak memperlihatkan atau menunjukkan diri kamu bahwa kamu peduli terhadapku yang ngalamin rasa sakit seperti ini. Karena dia menyesal pada akhirnya, dilema pada akhirnya, karena taraf hidupnya dia memang tidak sebanding dengan realita yang dia harapkan. Selanjutnya, energi yang terakhir, itu kan berusaha untuk hubungin kamu. Kartunya Ace of Wands, dia masih punya minat sama kamu, berusaha, ada sebuah peluang untuk bisa terhubung sama kamu lagi. Sahabat kebahagiaan, orang ini mungkin akan sedikit meninabobokan kamu dengan candunya dia, dengan perkataannya dia yang dia kemas untuk bisa meyakinkan kamu. Seseorang yang memiliki ambisi yang besar, maka dia bisa berusaha untuk meyakinkan diri bahwa apa yang dia kejar adalah cinta. Namun kartunya adalah Ace of Wands yang mengindikasi tentang gairah atau ambisi. Dia punya ambisi sesuatu kepada kamu. Memang menyesal.
Kenapa menyesal? Karena taraf hidupnya dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya ada di dalam diri kamu yang memiliki potensi taraf hidup yang lebih baik lagi. Kenapa ada hal semacam itu? Balik lagi di kartu King of Pentacle. Ini adalah energinya kamu. Kamu punya taraf hidup yang baik. Kamu punya uang. Kamu punya materi. Ketika dia berada di kondisi dengan harapan dia yang diambil di situ ternyata salah, nengok ke kamu. Oke, sudahlah sahabat kebahagiaan. Jangan terjebak di dalam hubungan toksik semacam ini. Memang ini energi yang Kevin rasakan tadi pagi tuh. Aduh, ini energinya kayaknya gak baik nih. Mau gue bacain gak ya? Tapi memang harus dibacain sih. Walaupun Kevin tidak suka energinya, hal yang tema-temanya seperti ini ya, Kevin gak suka. Tapi demi kalian Kevin bacakan, biar sahabat kebahagiaan itu tidak terjebak di dalam kondisi semacam ini. Ini tahunnya The Chariot. Kevin ingatkan, ini tahunnya kemenangan kamu untuk berjalan maju ke depan. Jangan nengok ke belakang. Kalau ke belakangnya itu adalah toxic. Stop. Ini saran Kevin. Tapi kalau terserah kalian sih sahabat kebahagiaan, karena Kevin nggak bisa ngambil keputusan apapun, hanya menyarankan tentang apa yang Kevin bacakan di sini. Kalau kamu masih tercandukan dalam hal semacam ini, jangan menyesal juga di akhirnya. Karena orang ini juga sama menyesal di akhir. Oke, siapakah dia sahabat kebahagiaan yang menangis dan menyesali dan terjebak di dalam sebuah dilema? Zodiak ini banyak banget sahabat kebahagiaan. Kita akan bahas bersama-sama. Bedah kartu. Oke, karena Kevin esoteric tarot ya. Jadi di setiap kartunya itu ada esoteriknya, yaitu di kitab tarotnya itu ada zodiaknya. Elemen api ini masuk ke energinya Leo, Aries, dan juga Sagittarius. The Tower. Oke. Untuk energi The Tower di sini, rasa kecewanya tidak sebanding dengan apa yang pernah dia perbuat sama diri sahabat kebahagiaan. Ya mungkin sahabat kebahagiaan, udahlah kamu gak usah terlalu gimana-gimana sama dia. Biarkanlah dia menyesal, biarkanlah dia menikmati rasa kecewanya dia ya. Yang ujung-ujungnya ini memohon kepada kamu dan mengutarakan kata maaf. Aries. Dia adalah Aries, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya kita bertemu di kartu Page of Swords ya. Ini untuk kartu Page of Swords, terkuatnya itu elemen udara ya. Dan elemen udara yang paling kuat itu adalah miliknya Aquarius. Aquarius dekan pertama, dekan kedua. Transisinya ini elemen tanah, yaitu Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Ada energi kartu Knight of Cup. Oke. Mendalami sisi perasaannya dia. Namun terjebak lagi. Pisces. Dia adalah Pisces dan terkuatnya adalah Pisces dekan 1, dekan kedua. Transisinya juga masih sama Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga. Ada kartu Four of Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn. The World. Oke, The World ini juga masih sama energinya Capricorn. The Fool miliknya Aquarius. Eight of Swords ini miliknya Gemini. Ini juga masih sama, ada energinya Gemini juga di kartu Ten of Swords. Ada kartu Six of Swords. Oke, mencoba untuk bisa tegar, untuk bisa move on, ternyata nggak bisa Aquarius. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu King of Pentacle. Ini adalah energinya Taurus. Lalu ada Libra di Three of Swords. Libra kembali di kartu Two of Swords. Dan Six of Cup ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Swords. Ini adalah Aquarius. Ya, paling banyak itu Aquarius, sahabat kebahagiaan. Aquarius muncul lagi di sini. Ini adalah energi zodiaknya. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk inisial nama kamu, isi inisial nama dia. Inisial namanya, siapakah dia? Untuk inisial nama, siapakah dia? Wahai pemilik nama, ada huruf B, ada huruf C, ada huruf O. Oke, sebentar, biar enak. Lalu di sini ada K, bacok, wow. Lalu ada huruf J, ada huruf D, ada huruf G, ada huruf M, ada huruf W, ada huruf E, ada huruf Q, ada huruf T, ada huruf A. Tuh kan Kevin jadiin kalimat aja nih. Bacok ya. Selanjutnya di sini ada huruf F. Dan yang terakhir di sini ada huruf Z. Ini beberapa inisial nama yang
energinya paling kuat ya, sahabat kebahagiaan. Nama-nama ini adalah namanya dia yang menangisi dan menyesali di dalam sebuah dilema. Siapapun dia, apapun koneksi kamu dengan dia, jika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ada tanda-tandanya dia mau kembali sama kamu, sahabat kebahagiaan sudah ngerasa bahwa oke, aku udah cukup, aku sudah healing dan aku udah ngambil keputusan juga di sini. Ya sahabat kebahagiaan harus bisa jeli menghadapi situasinya. Jangan terjebak di dalam hubungan-hubungan yang sifatnya adalah melekat dan tidak menguntungkan untuk kamu ya sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Kevin ingatkan jangan bacok dia ya, karena kartu yang paling atas tuh bacok. Aduh, jadi terkoneksi sama tulisan di atas. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaan Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.